Baik Bapak Ibu Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, termasuk PNS dan P3 dimanapun berada. Ini adalah perbandingan gaji PNS Guru maupun gaji P3K dalam skema single salary ASN ya setelah potong pajak. Jadi beberapa waktu kemarin itu saya pernah menyampaikan video terkait dengan gaji PNS baik itu dalam golongan yang paling terendah sampai golongan yang paling tertinggi, tapi belum ada penambahan dari kinerja maupun dari potongan pajak. Nah, di video kali ini itu saya mencontohkan dari golongan yang paling rendah plus kinerjanya plus potongan pajaknya. Jadi saya harap Bapak Ibu guru PNS ataupun PNS dimanapun berada maupun P3K bisa menyaksikan video ini sampai full ya, biar nanti lebih paham ketika skema single salary itu diterapkan. Tapi sebelum saya membahas ini lebih dalam, saya menginformasikan kepada Bapak Ibu guru bahwa bagi Bapak Ibu guru yang ingin mendownload ebook yang bisa digunakan untuk pegangan guru dalam mengajar, pegangan siswa untuk belajar, modul-modul PPG, maupun buku-buku PAUD dan TK, Bapak Ibu guru bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video saya ini. Termasuk di dalamnya itu ada untuk peningkatan penghasilan Bapak Ibu guru maupun PNS yang lain ya, dan P3K. Oke, pertama dulu bahwa yang melatar belakangi single salary nanti akan saya ungkap ya terkait dengan penetapan nanti single salary di tahun 2026 ini, di mana pemerintah itu mewacanakan sistem single salary itu bagi ASN. Sebenarnya sistem single salary itu sudah diterapkan di beberapa instansi Bapak Ibu guru sejak tahun 2023 dan dianggap cukup berhasil sehingga mau diteruskan untuk diterapkan di semua instansi. Jadi kalau Bapak Ibu guru bahwa ini wacana, sebenarnya enggak ya, karena itu sudah diterapkan di beberapa instansi. Jadi di beberapa instansi itu disebut dengan pilot project gitu. Jadi belum diterapkan di semua instansi. Nah, karena pilot project-nya itu berhasil, maka baik Menpan RB maupun BKN itu menginginkan bahwa single salary itu diterapkan di semua instansi untuk yang ASN, baik itu guru PNS, Polri, dan lain-lain termasuk P3K, karena P3K itu juga termasuk ASN. Nah, tujuan utamanya itu sebenarnya bukan hanya untuk menyederhanakan gaji dan tunjangan Bapak Ibu guru ya, tetapi untuk juga meningkatkan sebenarnya taraf hidup penghasilan ketika Bapak Ibu PNS, ASN ya maupun P3K itu pensiun seperti itu. Karena kita tahu ya bahwa anggaran pensiunan itu, gaji pensiunan itu juga jarang sekali naik gitu ya. Sehingga kalau misalnya adanya single salary itu akan sangat membantu ketika Bapak Ibu guru ataupun ASN yang lain itu maupun P3K itu bisa pensiun. Nah, penghasilan ASN itu diharapkan juga lebih adil dan transparan ya. Jadi kalau Bapak Ibu guru dan yang lainnya mungkin beranggapan bahwa semua gaji itu sama ya. Sebenarnya tidak juga gitu. Nah, sehingga kalau dengan adanya single salary itu akan lebih adil dan transparan. Jadi antara golongan di sini, golongan di instansi yang lain itu mungkin akan lebih sama ataupun perbedaannya tidak akan terlalu signifikan gitu. Nah, status kebijakannya itu ya memang berupa wacana ya atau simulasi ya, yang ini yang akan saya simulasikan karena rapat dengan anggota DPR RI itu sedang menunggu satu dokumen mungkin ya, seperti itu. Nah, konsep single salary, jadi single salary itu sama dengan penghasilan ASN yang disatukan dalam satu struktur utama gitu. Jadi tidak lagi dipisah-pisahkan banyak tunjangan ya, seperti kalau Bapak Ibu guru perhatikan ataupun ASN yang lain itu kan tunjangannya banyak ya, ada tunjangan keluarga, tunjangan makan, tunjangan pimpinan dan lain sebagainya. Nah, itu apalagi kalau guru itu ada tunjangan ini ya, tunjangan sertifikasi guru maupun tunjangan-tunjangan yang lain. Nah, itu sudah tidak akan lagi terpecah-pecah seperti itu. Apalagi kalau kita ketahui bahwa terutama untuk tunjangan sertifikasi guru itu kan selalu saja pencairannya itu kan tidak merata secara nasional dan juga seringkali telat gitu ya. Kalau Bapak Ibu bisa rasakanlah sendiri, terutama bagi mereka yang tunjangan sertifikasi guru yang triwulan ketiga dan triwulan keempatnya itu belum cair gitu. Nah, kalau dengan adanya single salary itu tidak ada lagi drama-drama seperti itu. Jadi ketika gaji pokok itu keluar itu sekaligus sama itunya, sama tunjangan-tunjangan yang lain. Jadi itu yang nilai positifnya di situ ya. Kemudian penentu utamanya gaji itu adalah grading atau kelas jabatan. Jadi semakin tinggi kelas jabatannya, tentu semakin besar gaji yang akan dia terima ya. Termasuk nanti
dilihat dari kinerjanya. Tapi ini belum kita bahas yang potongan pajak ya. Nah, status PNS dan P3K itu tidak lagi menjadi faktor utama. Nah, ini apalagi sekarang itu banyak beredar bahwa ada muncul petisi bahwa ada petisi P3K dukung menjadi PNS, ada juga petisi P3K menolak menjadi PNS. Ini saya juga bingung dengan petisi-petisi yang semacam ini. Padahal yang menggaji baik P3K maupun PNS itu kan bukan pribadi masing-masing yang menggajinya ya, atau yang memunculkan narasi petisi tersebut ya, tapi yang menggaji mereka itu kan pemerintah gitu. Jadi kalau misalnya pada akhirnya P3K mau menjadi PNS ataupun sebaliknya ya nggak masalah sih sebenarnya gitu ya, karena tidak juga akan mengurangi beban gajinya Bapak Ibu sendiri gitu. Nah, dasar penentuan gaji ASN itu berdasarkan tadi grading jabatan yang sudah saya sebutkan, yang sudah saya jelaskan, bahwa semakin tinggi jabatan Bapak Ibu guru ataupun PNS yang lain dan ASN yang lain, maka semakin tinggi juga besar gaji yang Bapak Ibu dapatkan. Cuman yang saya sebutkan ini belum potongan pajak gitu. Nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Kemudian beban kerja dan tanggung jawab juga itu akan sangat mempengaruhi besaran gaji yang Bapak Ibu dapatkan gitu. Jadi karena ini berbasis kinerja ya. Jadi kinerja itu sementara ini nanti mengacunya kepada SKP. Jadi SKP itu kan nilainya ada baik dan baik sekali gitu. Nah, nanti di situ ada nominal uangnya. Kalau baik itu berapa, kemudian kalau baik sekali itu berapa, semacam itu. Jadi ini yang harus diperhatikan. Nah, apakah nanti reward yang akan diberikan itu tiap bulan juga kalau misalnya prestasi kinerjanya baik maupun baik sekali? Nah, itu sepertinya iya ya, tetap, karena SKP itu kan dibuatnya itu kan per ini ya, per dua semester itu langsung 2 gitu ya. Jadi itu untuk sebenarnya kinerja sebelum-sebelumnya, seperti itu. Nah, struktur gaji single salary simulasinya, jadi yang saya contohkan ini Bapak Ibu guru yang grade paling rendah dulu ya. Total gaji itu sama dengan gaji pokok plus 5% tunjangan kinerja ya. Jadi gaji pokok ini disesuaikan dengan grade jabatan, kemudian tunjangan kinerja itu bersifat proporsional. Nah, pajak tetap dikenakan sesuai dengan ketentuan. Nah, ini yang banyak dikeluhkan oleh teman-teman baik itu guru PNS maupun ASN yang lain ya, bahwa perbedaan antara golongan 3 dan golongan 4 setelah potong pajak itu tidak terlalu signifikan. Itu hanya cuma beda 100 ribuan sekian gitu. Nah, ini artinya sudah potong pajak ya. Ini yang menjadi perhatian harusnya pemerintah ya, bahwa kok begitu besar ya potongan pajak untuk yang golongan 4 ya, golongan 4. Saya juga bukan orang pajak Bapak Ibu guru maupun ASN yang lain, sehingga kalau ditanya bahwa kenapa kok potongan pajaknya sebegitu besar, ya pasti tidak ada embel-embel tanpa aturan yang berlaku atau kebijakan yang berlaku ya. Cuma saya tidak tahu alasan kenapa yang golongan 3 hanya cuma 5% dan golongan 4 itu 15%. Karena itu cukup besar ya gitu. Ketika misalnya ditarik setelah potong pajak, perbedaan antara gaji yang didapatkan oleh golongan 3 dan golongan 4 itu tidak terlalu signifikan. Nah, itu. Jadi pada akhirnya banyak juga yang merasa bahwa udah pada golongan 3 aja, karena lebih aman ya, administrasinya juga tidak begitu ribet dan lain sebagainya. Nah, kemudian pajak yang berikutnya itu ini simulasi Bapak Ibu guru maupun PNS yang lain. Ini gaji PNS golongan 2A ya, dengan masa kerja itu 0 tahun ya. Jadi saya simulasikan di sini contohnya. Kalau gaji pokoknya itu katakanlah 1,9 ya, maka tunjangan kinerjanya itu 5%. Kita anggap tunjangan kinerjanya itu adalah baik ya, dengan kinerja baik itu mendapatkan 98.000. Nah, total sebelum pajak itu 2 juta sekian. Nah, setelah dipotong pajak perkiraannya itu menjadi 1,9. Seperti itu. Ini karena memang pajaknya golongan 2 itu kan tidak terlalu besar ya. Jadi yang akan didapatkan itu sekian gitu. Jadi belum ada tunjangan-tunjangan yang lain tentunya ini Bapak Ibu guru ya, atau PNS yang lain ya, tunjangan makan, tunjangan keluarga dan lain sebagainya. Ini baru kita membahas yang tunjangan kinerjanya. Nah, kemudian untuk gaji P3K golongan 2A dengan golongan yang sama, jadi gaji pokoknya itu sekian ya, 2,1. Jadi lebih besar sedikit dibandingkan yang PNS. Nah, ini mungkin yang salah satu menganggap bahwa menolak P3K menjadi PNS itu seperti ini. Mungkin ada kecemburuan sosial dalam hal gaji mungkin ya. Kemudian tunjangan kinerjanya itu katakanlah 5% itu 105.000 ya.
itu, kemudian total sebelum potong pajak itu 2,2 dan perkiraan gaji bersihnya itu 2,1. Jadi kembali aja sebenarnya kayak seperti yang gaji pokok ya gitu ya. Nah, perbandingan gaji PNS dan P3K, jadi P3K itu memiliki gaji bersih lebih tinggi daripada simulasi awal. Jadi selisihnya itu sekitar 150.000 Bapak Ibu guru ya untuk golongan 2. Kenapa saya contohkan yang golongan 2? Karena yang pajaknya paling rendah. Nah, perbedaan berasal dari struktur gaji dasar. Jadi P3K ini kompensasinya karena status kontrak gitu. Nah, kenapa gaji bisa berbeda? Jadi masa kerja golongan itu akan mempengaruhi berapa besar gaji yang Bapak Ibu dapatkan. Kemudian penilaian kinerja baik sekali itu juga akan mempengaruhi. Sama juga wilayah dan risiko kerjanya. Jadi kalau misalnya risiko kerjanya lebih berisiko, itu bayarnya lebih besar ya. Contoh misalnya, guru-guru yang ada di daerah terpencil ya dengan fasilitas terbatas itu jauh lebih besar bayarannya dibanding dengan guru-guru yang ada di perkotaan yang fasilitasnya lengkap seperti itu. Itu Bapak Ibu kalau mau mendapatkan uang lebih ya, terutama guru-guru ya, silakan mengajar di daerah-daerah yang terpencil, yang listriknya tidak ada, kemudian akses ke sekolahnya itu lumayan berliku-liku. Nah, itu bayarannya lebih besar. Seperti itu. Kemudian kebijakan teknis pemerintah itu juga mempengaruhi besaran gaji yang akan diterima. Nah, secara kesimpulan, single salary itu sebenarnya menekankan keadilan berbasis jabatan. Kemudian PNS dan P3K itu berpotensi setara jika grade-nya sama. Nah, nominal akhir tetap dipengaruhi oleh faktor lain ya, seperti yang sudah saya sebutkan di slide sebelumnya. Angka dalam simulasi belum bersifat resmi. Seperti itu Bapak Ibu guru maupun ASN yang lain. Oke, saya kira cukup sekian. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.